Alhamdulillah. Nah, Cuci dulu nggak nih? nggak usah, nggak usah. Siapa tuh? Motor. Tuh, pertanyaan lain, Mas. Udah, nggak ada yang jawab dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah cuma mau menyampaikan sesuatu. Kerja itu kan ada resikonya. Capek ya dari pagi. Strong ya? Kalimat itu buat Mbah sebenarnya. Gak apa-apa. Ya namanya kerja dinikmatin. Gak ada kerjaan kita pusing. Ada kerjaan kita pusing. Manusia. Saya melihat seperti kayak mesin Kobelco ya. Dia senang sekali. Rambutnya klimis lagi ya? Keren. Ini pakai minyak rem ya? Dimodi. Ya. Keren juga ya. Kenapa? Penggeragutin. Gak boleh gitu dong. Gak boleh. Iya. Dibawa ke Kemayoran. Mau dipasangin kanopi ya? Biar gak gampang basah. Mbak Kekok dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini tadi Mbak lihat schedule ada klien yang akan muncul. Alhamdulillah. Yang akan datang mau konsultasi. Dia itu seorang artis, komedian. Tapi dia juga seneng banget hal-hal berbau mistis. Nggak, takutnya dia nggak denger. Kalau yang lain kan denger, dia suka nggak denger. Makanya saya lebih tebelin ke dia. Nah dia ketawa juga nggak ngerti. Cuma yang penting ketawa aja. Ya. Ini adalah seorang komedian yang kebetulan juga suka dengan hal-hal berbau mistis. Kita dulu. Video call. Ya Mas. Halo. Ya. Pura-pura aja. Pura-pura. Biar kelihatannya high end gitu kan. Halo. Ya, ada suaranya. Muka saya kok nggak ada? Saja. Ada lah. Kalau nggak ada mukanya bingung ngacaknya. Mas, jadi kesini kan? Jadi dong. Suaranya kayak deket banget ya. Sinyalnya lagi bagus. Oh iya. Sinyal di tempat 4G. Saya ada di depan gang nih. Wah, depan gang mana nih? Ini gang siapa sih nih? Ya saya juga nggak tahu kan. Gang siapa? Ya udah Mas. Kan klaster ya. Oh ada gangnya. Ya memang rumah Mbak kebetulan townhouse. Nah di dalam rumah baru ada gang. Jadi dalam rumah ini. Iya. Ayo masuk Mas. Masuk. Ya saya tunggu. Assalamualaikum. Kayak di situ ya Mas ya. Di gang saya. Di gang. Ya. Di gang belakang pintu itu. Udah ada Mas Aden. Makasih Mas sudah datang jauh-jauh dari Sawangan. Dari Sawangan. Di mana sih? Depok saya. Oh di Depok. Depok samping Sawangan. Ya berarti iya dong. Berarti Depok dong. Berarti Iya, masih Depok juga. Sawangan masih dong. Depok juga. Ini kaki pengen melayang rasanya. Mau terbang. Iya, biasa kan ilmu saya juga nggak mau saya tunjukin banget. Karena saya tahu dia juga suka dengan hal-hal berbau mistis, misteri, ya kan. Makanya saya mau nanya-nanya sebenarnya nih. Sebentar. Heeh. Saya sih berharapnya kalau datang ke sini datang sendiri aja Mas, nggak usah bawa. Oh, pergi. Nggak mau, ya udah situ aja. Nggak mau dia. Nggak mau ya? Nggak mau. Mas, pergi deh. Hari ini lah. Tawa lagi.
Apapun yang terjadi. Ya ini unik nih rambutnya nih. Kesono satu, kesini satu, kesini satu. Ini sawah apa rambut? Ada petak-petak aja. Enggak, emang dia kalau nyisir begini. Set, set, set. Gua tanya, itu rambut bukan, bacang. Kan 3 kan, dia belah 3 gitu. Bentuknya begitu. Mas Aden, monggo, mumpung ada di sini nih, kira-kira apa yang Saya mau nanya, tapi ini sedikit berbau mistis. Mohon maaf banget kalau sedikit serem pertanyaan saya. Tapi mungkin ada jawaban dari Mbak. Insya Allah saya Saya bantu. mengenai air, Mbak. Itu kalau masak air, airnya dicuci dulu nggak sih? Itu saya dilema tuh buat saya tuh. Kalau kita Mas, kalau dari sini ke Depok jauh gak? Lama gak kira-kira? lumayan, Ya, pulang aja deh, Mas. kok pulang sih? Nah biasanya orang kalau cuci beras kan cuci dulu, mau masak nasi cuci dulu, mau masak goreng ikan cuci dulu. Ini kayak saya mau masak air, dicuci dulu apa kagak begitu? Masak air itu jangan dicuci, Diapain? dipantunin. Ya air ngapain dicuci lagi sih? Air justru fungsinya buat nyuci. Jadi air nggak perlu dicuci lagi. Maupun air, kalau ada air kotor pun, ya nggak dicuci kan? Disambet, disaring, atau enggak kan ada alat kayak misalkan penyaring air supaya kotoran-kotorannya keluar, sama seperti kayak akuarium. Pasti ada saringannya kan, filternya gitu. Kadang-kadang filter, kadang-kadang kretek. Ya jangan. Gitu. Jadi menurut Mbak nggak perlu dicuci lagi, Mas Aden. Cukup disaring aja. Disaring aja, kalaupun airnya kotor, tapi kan airnya bersih. Air bersih, air putih. Nah ya udah, nggak usah dicuci lagi. Kenapa harus dicuci? Ya biar lebih bersih ketika dimasak jadi lebih gurih gitu. Nggak ada air dimasak nggak akan jadi gurih. Ya siapa, kecuali dikasih bumbu. Iya, nggak ada cerita air bening dimasak jadi gurih. Nggak ada cerita. Pedes iya. Ya bisa sekalian nama cabe. Kalau air nggak perlu Mas Aden, karena maksud saya air itu adalah benda yang digunakan biasanya untuk mencuci dan udah pasti bersih kecuali kotor, itu aja. Makasih Mbak atas informasinya. Jadi Nah, iya. saya selama ini sampai nggak minum air gara-gara itu, nggak masak air gara-gara itu. Karena saya nggak tahu dicuci apa enggak nih air gitu. Karena memang nggak ada duit buat beli air kan. Kan bisa mompa, bisa nimba. Alhamdulillah. Nah, Cuci dulu nggak nih? nggak usah. Nggak usah dicuci, ini tinggal diminum. Nanti tenggorokan kamu yang dicuci. Monggo diminum. Pedes. yang tadi saya bilang. Padahal saya berharap air putihnya ada rasa manis-manisnya. Iya kan. Padahal beda merek ya. Iya, Le Minerale ya. Saya. Ini aku B. Aqua, kamu B. Iya. Itu kalau air. Mau nanya lagi boleh? Boleh, monggo. Mumpung di sini. Ini saya suka makan bebek kan. Ya. Cuma saya bingung itu bebek packing. Kenapa bebek packing? Enak Iya, loh. dia tuh packing mulu, mau kemana sih sebenarnya? Please answer my question. Dia ngomong pakai bahasa Inggris. Terus dia kagak ngerti packing apaan. Itu bebek packing itu maksudnya itu kan adalah sejenis bebek. Packing itu jenis bebeknya, bebek packing. Gitu, bukan dia packing, dia siap-siap, dia taruh baju, dia taruh mie rebus, dia taruh lampu, terus ngikut sama Ambon nanjak gunung. Ini ada anak buah saya, senang berburu juga, dia semua gunung dinaikin sama dia. Yang bikin kesel semua dinaikin, turunnya kagak bisa. Dia lupa jalan. Kadang-kadang disasarin sama setannya. Muter, kagak balik-balik. Jadi Mungkin bebek packingnya nggak dicuci. nggak ke air dong, Mas. Jadi ke air lagi. Ya Pak, bebek packing sebelum dimasak ya udah pasti dicuci. Itu dicuci. Kok air enggak?
Balik lagi nih Mas ke masalah yang lain. Air nggak perlu dicuci, udah bening, udah bersih. Kan bebek sama air beda. Ya beda dong. Bebek kan perlu dicuci karena kan dia perlu direbus juga supaya dicopotin bulu-bulunya. Oh, itu bebek cadel. Kok bebek cadel? Bebek. Kenapa jadi ke situ? Jadinya itu. Mbak nggak berani nyebutin. Mbak nggak berani. Ngomong-ngomong soal bulu, bulu kok didetik dengan rumput ya? Saya kemarin disuruh motong rumput, saya bingung. Caranya gimana? Rumputnya rumput laut. Itu cara motongnya gimana tuh, Mbak? Makanya saya nggak punya solusi, makanya aduh bahasan nih kayaknya tahu nih solusinya. Ya kan semua tahu kan dia. Saya sih solusi nggak ada. Adanya lakban buat nutup. Iya buat nutup mulut dia. Daripada nanya mulu nggak jelas kayak begini. Jangan tawa lo. Kalau rumput laut itu memang adanya di laut, Mas. Bisa di ini. Ya bisa dong. Makanya kan ada makanan snack tuh. Rumput laut yang makanan Jepang yang Mbah pernah makan juga waktu itu. Nah, itu ya dipotong juga. Gini. Nggak gini dong. Gimana? Nggak gini. Enggak gini. Enggak kepotong dong kalau gini. Yang saya tahu kan gini nih. Kalau kita gini dia nyatu kan? Ya kalau gini ya gini-gini dong. Nggak nyatu dong. Iya. Jadi kan saya tanya, makanya waktu itu saya nyelam, saya masuk ke dalam gitu. Kok bukan begini, dia malah begini-begini. Saya bilang, Bang, motong rumput laut? Enggak, saya emang pengen joget. Ngibing, jadi pengen ngibing aja gitu. Dipotong, sama lah rumput laut juga sepertinya dipotong. Mbak juga nggak begitu jelas ya, tapi menurut Mbak kan memang rumput laut itu bisa dipotong, tapi bukan menggunakan alat potong kayak gitu. Gini bukan. Enggak. Gimana bisa gitu? pakai gunting, bisa pakai pisau. Baru setelah itu diproduksi untuk dimakan. Dicuci dulu tapi. Dicuci. Dicuci habis itu kenalin sama bebek packing. Lanjut aja kita ngobrol lagi ya. Muter-muter aja kita dari tadi nih. Kagak selesai. Sebenarnya kayaknya dia masih ada masalah sama air putih sebenarnya. Jadi hatinya tuh belum bisa nerima gitu. Belum, Pak. Iya, monggo. Ini rasa rumput laut nih. Karena kan rumput laut ada yang pedes. Iya. Gak apa-apa. Ada. Ya kadang-kadang bebek packing juga butuh air kan. Ya ngapain dia packing gak bawa air? Aus di jalan. Aus di jalan. Biar sekalian berantakan nih obrolan. Tapi emang dia rencana mau kemana tuh? Ya kalau kemananya saya nggak tahu. Kalaupun dia packing bener-bener mau pergi jalan-jalan ya. Menurut Mbak tuh bebek kalau sampai packing dia mau pergi itu mungkin dia mau ketemu saudaranya. Siapa tuh? Motor. Motor bebek dong. Gitu. Kalau motor bebek mah potongnya begini. Jadi gini aja ya, saya kasih jawaban jelas aja. Bebek packing itu butuh air. Nah airnya dicuci apa enggak? Enggak dicuci, digunting. Iya. Nah, Itu makin jawabannya. bingung obrolan kita ini. Iya, Itu Mas Ade. Betul. Saya kemarin kan sempat ke warung bakso. Saya kan orangnya jarang pakai celana dalam ya. Itu saya nggak nyaman tuh sama kursi bakso tuh. Tuh kenapa tengahnya bolong sih, Mbak? Itu ya? Iya nggak? Makan bakso. Kan gue orangnya jarang pakai celana dalam ya. Kalau duduk di kursi bakso, plak. Kayak ada yang ngegayot gitu nah. Kenapa sih? Ide dari mana tuh kursi? Tengahnya bolong. Iya. Jadi menurut Mbah ya, kenapa kursi ada yang tengahnya bolong? Tadinya tuh kursi rapet, duduk. Biasa kalau orang makan bakso, makannya bentar, nongkrongnya lama. Ketika kita duduk nongkrongnya lama, bohong yang namanya biji kagak capek. Ya kan? Biji butuh istirahat. Akhirnya dibolongin. Nah, ketika dibolongin kan enak tuh, bisa ngegantung santai. Tadinya kan ketekan. Iya dong. Tapi kan ketika ada bolong, bless. Chill.
berhasil gitu, akhirnya nyantai gitu. Tapi hati-hati kalau makan bakso, bangkunya periksa. Kalau bolong, nah itu hati-hati, jangan terlalu nyaman. Kenapa? Ngerinya kita nyaman makan bakso, duduk bangku bolong, set begitu sampai rumah biji kita hilang. Ketinggalan. Sama tukang bakso dipotong dari bawah. Dipikir daging, dipikir tetelan. Sebenarnya pengen ngelap ubin. Ah, ada tetelan nih. Potong. Jadi, iya, takutnya gitu. Makanya hati-hati. Menurut Mbak sih gitu. Jadi ibaratnya kan semua barang benda dibuat itu pasti dipikirin ada fungsinya, Mas. Nggak sembarangan juga gitu. Wah, terima kasih banget nih. Sama-sama. Luar Saya biasa. ada satu pertanyaan lagi tentang setan sebenarnya, tapi takut nggak bisa jawab Mbah nih. Kok tahu sih saya nggak bisa jawab? Biasanya memang nggak bisa jawab sih. Mbak coba paksain aja. Kan tahu kuntilanak kan? Tahu. Itu kenapa ibu-ibu ya? Kenapa nggak anak-anak? Atau kuntil ibu jadi? Kenapa kuntilanak kok ibu-ibu? Saya yang suka sama Mrs saja heran. Kok bisa? Mana nggak dicuci lagi? Beda. Iya. Kenapa kuntilanak nggak dipotong aja begini? Jadi kuntil doang, kalau ke anak doang. Astagfirullahaladzim. Atau kuntilanaknya mau packing. Di kursi bakso. Dia udah sampai ke pertanyaan kelima, tapi 4 pertanyaan sebelumnya masih ngeganjel. Yang ada kayak gini nih. Kenapa kuntilanak? Mungkin ya menurut Mbak adalah bentukannya wanita karena dia itu gak usah gitu. Bang Jaja, Bang Rohim hadir. Jangan dia ngomong gitu ah. Bang Jaja, Bang Rohim siapa? Lu asal manggil ntar nongol aja. Bang, ngopi dulu bang. Kenapa dibilang kuntilanak? Cewek. Ibu-ibu. Iya ibu-ibu. Mungkin dia meninggalnya karena pada saat masih mengandung. Begitu gak sih? Bener gak sih? Gak yakin ya? Apa itu sundel bolong? Itu sundel bolong ya? Nah kalau kuntilanak, Mbah nyerah. Mbahnya takut sama kuntilanak. Mbah lebih ketakut sih. Bukan gak bisa jawab. Karena Mbah habis ini masih ada acara Mas Aden. Jangan sampai Mbah ngebahas itu, tiba-tiba hidup Mbah jadi gak tenang. Ya kepikiran, mohon maaf banget. Udah pengen jawab, tapi kok ya takut. Padahal ruangan udah lebih gede, lebih nyaman gitu, tapi ya tuh kan. Baru dia ngomong gitu. Datang, Mbah. Ngeliatin tuh. Ini mah taring jenglot, Mbah. Mungkin kalau Mbak Keko yang ada di rumah tahu jawabannya, monggo silakan jawab di komentar, kolom komentar ya. Kira-kira siapa tahu nanti Mas Adin bisa terjawab. Iya. Kalau menurut Mas Adin kenapa? Saya nanya. Mungkin karena belum dicuci. Iya bisa jadi seperti itu. Pertanyaan lain Mas. Udah, nggak ada yang jawab dari tadi. Tadi saya jawab. Anda aja yang muter-muter. Nggak masuk di otak saya jawabannya. Apalagi saya Mas. Saya juga tahu persis itu jawabannya nggak masuk. Oke kalau kayak gitu, karena Mas Adin udah nggak ada pertanyaan, kita akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Kekok yang ada di rumah. Ini ada dari Arwani Saputra. Bahasan saya mau nanya, kan cabai itu rasanya pedes ya Mbak? Nah, nyambung ke air nih. Nanti Mas Aden monggo dibantu jawab ya kalau misalkan kira-kira ada jawaban. Makan satu aja pedesnya udah bukan main. Nah, ada nggak cara biar kita nggak kepedesan pas makan cabe? Tolong dijawab ya Mbak. Cabe, menurut Mbak nih, cabe yang bikin pedes itu bukan lapisan luarnya. Biji. Bilang kalau lo tahu.
Apa? Biji. Nah, bijinya. Yang bikin pedas tuh bijinya. Bukan lapisan luar. Lapisan luarnya mah nggak kerasa apa-apa. Cuman kadang-kadang yang kita makan udah pasti ada bijinya dong. Betul. Kayak cabai rawit, cabai merah dan segala macam. Ada tingkat levelnya juga ada yang pedas banget, ada yang tidak terlalu pedas. Kalau mau makan cabai tapi nggak mau kerasa pedas, jangan makan cabai hijau, jangan makan cabai rawit. Makan cabai-cabean. Nggak pedes, cuma nguras kantong. Menurut Mbak sih gitu. Lebih ke pedih sih. Pedih, lebih ke pedih ya. Iya. Mas Aden ada jawaban? Oh enggak sih. Enggak ya. Oke, selanjutnya dari Muhammad Azril Aziz. Bahasan saya mau nanya di lagu Ambilkan Bulan. Bu, apakah benar si ibu ngambil bulan? Kalau emang bener diambil, ditaruh mana bulannya? Tolong jawab ya, Mbak. Toto tutup botol mineral gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu ya. Ini si ibu itu bener gak ngambil bulan? Mungkin ibu itu ngambil bulan. Kalau ditanya taruhnya di mana? Taruhnya di kalender. Coba, kalau nggak ada bulan di kalender, nggak ada kalender itu kan? Iya. Jadi ambil bulan, taruh di kalender. Makanya ada Januari, Februari, Maret, April. Apa coba? April bener, April Mei sampai Desember. Pantesan lagunya diulangnya 12 kali bulannya. Emang begitu? Kali kan luas. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Mbah dari Azam 8. Mbah mau tanya dong, kalau kita lawan arus, kira-kira wasitnya siapa ya? Arus, nah tergantung nih, ada arus sungai, ada arus jalan. Berarti pertanyaan salah ini. Next. Arus siapa? Ya, kalau kita lawan arus, kira-kira wasitnya siapa ya? Wasitnya siapa ya? Polisi bisa. Kalau di jalanan. Kalau di sungai mungkin batu kali ya. Batu kali. Ya yang berada di tengah. Ngebelah arus. Yang ngelawan arus. Mungkin itu juga bisa jadi gitu. Jadi kalau bisa terjadi dimanapun, kalau ditanya wasit ini itu hanya memimpin pertandingan. Tidak ada cerita yang namanya lu melawan arus, lu pakai jersey, arus pakai jersey. Nggak ada tuh. Kecuali dua-duanya pakai jersey, baru tuh dibutuhkan wasit. Iya kan? Arus ini kan biasanya dalam bentukan air atau bentukan zat padat tanpa jersey. Kalau kita lawan arus kemacetan, ya kita sendiri pakai jersey. Nah lawan kita yang macet, apakah semua pakai jersey? Enggak dong. Jadi nggak butuh wasit dong. Nggak butuh. Wasit itu dibutuhkan hanya untuk pertandingan resmi. Gitu. Ya. Biar cepet aja. Ya, ini dari Feby Mama K. Mbah mau nanya dong, jarum yang dijual di warung-warung yang sekotak isi 12 itu masukin benangnya gimana sih? Saya nyari-nyari lubang jarumnya nggak ada. Emosi saya loh. Gue yang emosi. Jarum ini merek, bukan berarti yang ada di kotak itu jarum. Terus ada lubangnya. Anda paham nggak sih? Nggak semua kata sama itu sama fungsinya dan sama bentuknya. Rokok jarum tidak ada bolongannya. Justru rokok jarum masuk ke bolongan. Yang harus dimasukin benang bukan rokoknya, mulut lo. Pertanyaan terakhir. Garam aja ya aneh ya. Gudang garam. Gudang garam isinya nggak garam, rokok. Salah, nggak lucu kan? Mungkin gudang garamnya belum dicuci. Belum dicuci. Mungkin gudang garam tengahnya bolong. Nggak lucu juga. Ahmad Syahrir mau tanya, kenapa planet-planet saat mengelilingi matahari tidak ada yang bertabrakan? Nggak capek apa musing terus? Nggak capek pusing apa muter terus? Tolong di-up. Ini kekuasaan Allah. Semua planet mengelilingi matahari tidak ada yang bertabrakan karena jalurnya jelas. Kecuali jalurnya nggak jelas. Kecuali di matahari lagi ada diskon. Mungkin berantakan tuh. Ya, mungkin berantakan.
berebutan. Berebutan. Karena ini lagi nggak ada diskon, jadi semua teratur. Ngantri. Bahkan saking ngantrinya, cuma ngeliat doang, kagak belanja. Iya kan? Makanya santai gitu. Walaupun saling menutup nih matahari, ini planet-planet. Set, mereka gini nih. Bisa suatu saat mereka akan berbaris. Matahari, planet berbaris. Dang. Itu kekuasaan Allah luar biasa. Begitu udah posisi begini, nah baru pintu mataharinya dibuka. Baru belanja. Baru berantakan. Kalau ditanya capek, ya capek. Tapi kan lagi ngejar diskon, aman dong. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Aden. Thank you, Pak.